Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dan menarik di zaman sekarang, yaitu wirausaha digital. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan kali ini, tonton video ini sampai habis ya. Jadi teman-teman, data menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan internet terbesar di dunia, yaitu 51%. Dalam kurun 1 tahun terakhir, angka ini jauh dari rata-rata pertumbuhan internet global yang hanya sebesar 10%. Maka angka ini menunjukkan potensi yang besar jika pelaku bisnis dapat mulai go digital. Kemunculan wirausaha digital di Indonesia tentunya akan menarik banyak aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, sekarang apa sih wirausaha digital itu? Jadi, wirausaha digital adalah menjalankan bisnis yang memanfaatkan teknologi dan internet sebagai platform utama. Sebagai contoh seperti toko online atau mungkin jasa freelance, kursus, dan lain sebagainya. Dalam berwirausaha, maka ada 3 poin penting yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita harus mempelajari seluk-beluk wirausaha digital. Kewirausahaan adalah kemampuan mengubah setiap peluang menjadi tantangan yang bernilai ekonomi. Saat kemampuan ini disinergikan dengan kompetisi di bidang teknologi, maka lahirlah kemampuan wirausaha digital yang lazim dikenal sebagai technopreneurship. Pengembangan bisnis dalam bidang teknologi melibatkan banyak aktor, meliputi pemilik ide kreatif, pusat riset, penyedia modal, dan pemerintah. Dan saya akan membagikan berikut elemen-elemen pendukung lahirnya wirausaha digital. Pertama, yaitu inkubasi bisnis, pembiayaan, pemasaran, dan lain-lain. Kedua, yang pastinya ada teknologi yang memadai. Karena kita mau bisnis digital, maka kita harus memiliki teknologi tersebut. Kemudian institusi pendidikan, kemudian riset dan pengembangan, dan kemudian yang terakhir adalah regulasi pemerintah. Teman-teman, setelah kita membahas tentang seluk-beluk wirausaha digital, maka kita akan membahas poin kedua, yaitu menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Ide bisnis dapat berasal dari berbagai sumber dan proses kreatif. Dan berikut beberapa cara untuk menemukan ide bisnis yang potensial. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pasar. Yang kedua, menganalisis tren. Yang ketiga, hobi dan passion. Kemudian yang keempat, solusi untuk pengalaman pribadi. Yang kelima, inovasi produk atau layanan. Kemudian yang keenam, jaringan dan kolaborasi. Nah, jika ide bisnis sudah didapatkan, maka kita juga perlu memahami prinsip dasar bisnis untuk menjalankan atau untuk mendapatkan bisnis yang sukses. Yang pertama, yaitu pengetahuan tentang pemasaran. Kemudian yang kedua, nilai tambah. Ketiga, keuangan yang baik. Kemudian yang keempat, manajemen risiko. Kemudian yang kelima, pelanggan adalah prioritas. Kemudian yang keenam, inovasi dan adaptasi. Kemudian yang ketujuh, tim yang solid. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari atau setelah kita membahas poin yang pertama dan kedua, maka sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu berkaitan dengan studi kelayakan usaha atau SKU. SKU adalah proses yang menentukan suatu ide bisnis berpotensi menjadi bisnis yang sukses atau tidak. SKU
mencakup berbagai aspek yang penting untuk dievaluasi sebelum memulai bisnis. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam studi kelayakan usaha. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Kemudian yang kedua, aspek teknis. Kemudian yang ketiga, aspek hukum. Yang keempat, aspek finansial. Yang kelima, aspek organisasi dan sumber daya manusia, SDM. Kemudian yang keenam, aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, yaitu aspek risiko. Nah, teman-teman, dengan melakukan studi kelayakan usaha, pengusaha dapat meminimalkan risiko kegagalan dan memiliki rencana yang lebih matang dalam melanjutkan bisnisnya. Nah, dari beberapa poin tadi, masih ada poin yang perlu kita pelajari, yaitu merancang manajemen bisnis, sumber daya manusia, biaya, dan pemasaran. Manajemen sumber daya manusia, kenapa kita perlu mempelajari itu? Karena sumber daya manusia adalah komponen yang sangat penting saat Anda sedang merintis suatu bisnis. Nah, berikut tahapan-tahapan yang dapat Anda terapkan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Yang pertama, menempatkan pegawai di pekerjaan yang tepat. Yang kedua, memberikan deskripsi pekerjaan yang jelas. Kemudian yang ketiga, menentukan capaian. Yang keempat, menjaga komunikasi dan partisipasi karyawan. Kemudian yang kelima, memberikan pengajaran dan pelatihan. Yang keenam, menghargai prestasi kerja. Kemudian yaitu ada manajemen biaya. Dalam menjalankan bisnis, beberapa hal yang harus direncanakan dengan baik, yaitu biaya operasional. Itu meliputi biaya tetap, yaitu gaji, uang sewa, dan fasilitas. Kemudian juga ada biaya belanja bahan dan juga biaya produksi. Nah, oke teman-teman, dalam pelajaran atau dalam pembahasan manajemen biaya ini ada 3 poin yang harus disampaikan. Yang pertama, menganalisis biaya operasional. Analisis biaya ini juga akan membantu Anda dalam menetapkan harga yang menguntungkan atas hasil produk usaha dan menghitung laba yang dapat diperoleh nantinya. Kemudian, poin yang kedua, membuat catatan keuangan. Catatan keuangan sederhana terdiri dari pemasukan dan pengeluaran, yang merupakan laporan pelaksanaan dari rancangan biaya operasional yang sudah Anda buat sebelumnya. Kemudian, poin yang ketiga, poin yang terakhir, menghitung keuntungan dan kerugian. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu Anda dalam menetapkan target keuntungan dan meminimalisir resiko kerugian yang dapat saja terjadi. Oke teman-teman, dan akhir dari pembahasan kita kali ini yang berkaitan dengan wirausaha, wirausaha digital, yaitu adalah tentang pemasaran. Berikut strategi pemasaran yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan upaya memetakan siapa saja yang berpotensi menjadi konsumen dari produk, kondisi wilayah, apa yang mendukung jualan, termasuk seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap produk. Kemudian, targeting. Di dalam pemasaran ada yang namanya targeting. Targeting adalah aktivitas lanjutan setelah Anda berhasil melakukan segmentasi pasar dengan memilih 1 atau 2 segmentasi pasar yang paling mungkin disasar atau dituju. Kemudian yang ketiga adalah positioning. Positioning adalah di mana Anda mulai melakukan identifikasi diferensiasi produk yang mungkin ditawarkan dan belum ditawarkan oleh pesaing. Maka penutupan untuk pembahasan kita kali ini yaitu
saat ide usaha mulai muncul, langkah nyata yang dapat langsung dimulai oleh seorang wirausaha, terlebih wirausaha digital, adalah membuat rencana bisnis. Mungkin itu yang bisa saya sharing ke teman-teman, yang bisa saya berbagi ke teman-teman semua tentang rencana memulai rencana wirausaha digital. Semoga bisa membantu teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi saya lebih banyak membahas tentang kewirausahaan atau cara menjalankan atau rancangan-rancangan ide bisnis. Maka di sini saya akan meringkas apa saja yang diperlukan untuk wirausaha digital. Yang pertama pastinya persiapan awal, yaitu meliputi pengetahuan dan keterampilan, kemudian pengembangan ide bisnis, kemudian riset pasar, dan pendidikan dan pelatihan. Itu persiapan yang perlu kita persiapkan sebelum kita memulai wirausaha digital. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan model bisnis digital, yaitu dengan e-commerce atau menjadi content creator, atau affiliate marketing, atau dropshipping, atau freelancing atau jasa. Kemudian yang ketiga ada pemasaran digital. Pemasaran digital bisa melalui media sosial atau menjadi content marketing, email marketing, atau paid advertising. Kemudian yang keempat, manajemen operasional. Manajemen operasional yaitu meliputi pertama ada tim dan SDM, kemudian keuangan dan biaya, kemudian legalitas dan kepatuhan. Kemudian yang kelima atau poin yang perlu kita pelajari sebelum menjadi wirausaha digital yang terakhir adalah skalabilitas dan pertumbuhan. Yang pertama yaitu ekspansi pasar, kemudian automasi proses, kemudian yang terakhir adalah inovasi dan diversifikasi. Nah teman-teman, dengan mengikuti langkah-langkah ini, maka calon wirausaha digital dapat merancang strategi yang terstruktur, memanfaatkan peluang, dan meminimalkan risiko dalam membangun dan mengembangkan bisnis digital yang sukses. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan juga jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.